Bacaan-bacaan Alkitab pada hari Minggu ini mencerminkan dan menggarisbawahi sekaligus dengan tegas bahwa Tuhan memilih dan memberikan pelayan-pelayan bagi gerejanya, pemimpin-pemimpin. Dalam bacaan pertama yang dipetik dari Kisah Para Rasul, para penatua akhirnya memilih Paulus dan Barnabas supaya pergi menemui rasul-rasul untuk berunding agar mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik, tidak saling berlomba-lomba untuk menjatuhkan mana yang lebih besar dari yang lain, melainkan supaya setia kepada bimbingan Roh Kudus yang memberi pesan tegas dalam bacaan itu, supaya pelayan-pelayan Tuhan itu melakukan yang terbaik agar mereka dapat menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang dilayani. Dalam bacaan kedua dari Wahyu disebutkan suatu penglihatan dari seseorang yang menggambarkan tuntunan dari Roh Kudus yang memimpin dan menggembalakan umat Allah dari tempat yang jauh kelihatannya tapi dekat, karena menukik langsung ke jantung hati orang-orang untuk memberi bimbingan dan tuntunan supaya orang-orang menyadari bahwa tuntunan dan bimbingan yang asli berasal dari Roh Kudus. Injil pada hari ini menggarisbawahi pola yang amat tegas bahwa pelayan-pelayan Tuhan harus mengikatkan diri dan melekat pada Kristus, Tuhan Sang Pelayan Agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, para calon diakon, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati yang kekasih, Tuhan sekali lagi memilih dan berkenan sendiri mengutus pelayan-pelayan umat yang memimpin kawanan, yaitu umat Allah. Pada tanggal 13 Maret tahun 2013, Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus memilih Kardinal Jorge Bergoglio yang memilih nama Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang disebut Paus. Hari itu beliau memilih moto pontifikalnya, Miserando atque eligendo. Karena belas kasihan Tuhan saya terpilih. Terpilih untuk apa? Untuk melayani. Dan selama 12 tahun masa pontifikal Paus Fransiskus, bukan hanya kita orang-orang Katolik menyaksikan keajaiban demi keajaiban ketika Roh Tuhan sendiri yang membimbing Bapak Paus untuk memimpin umat Katolik, tapi seluruh warga dunia yang mencintai kedamaian dan peradaban, yang menghargai cita rasa kemanusiaan yang unggul, mengakui kehebatan dan kedahsyatan seorang pemimpin Gereja Katolik yang dituntun oleh Roh Kudus dalam diri Paus Fransiskus. Tanggal 21 April yang lalu, menurut penilaian banyak orang, Roh Kudus yang sama menuntun para kardinal yang dalam konklav memilih Kardinal Robert Francis Prevost menjadi Paus dan memilih nama Leo ke-14. Paus Leo ke-14 mengambil moto pontifikalnya, In illo uno unum. Pada Dia yang adalah satu, kita seharusnya bersatu. Itu cerminan dari upaya untuk membaharui gereja dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan arus utama shalom, damai sejahtera.
Di dalamnya cita rasa keadilan, keberpihakan kepada kaum miskin dan seterusnya menjadi ciri utama. Yakinlah, pelayanan Paus Leo ke-14. Frater Ese dan Frater Charlie memang bukan paus ya. Jauh. Yang satu ini pemuda paling ganteng dari Aruba. Coba Ese berdiri. Balik ke belakang. Ganteng ke tidak? Apalagi yang satu ini baru digunting rambutnya. Atas provokasi dari Pater siapa? Katino apa? Kopu rambut sudah pendek, kepala macam kelapa saja mau. Baru gunting tadi ke kemarin. Bodinya tidak diragukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih, marilah kita meyakinkan diri bahwa calon-calon diakon ini yang adalah pelayan-pelayan Tuhan pasti dipilih dan kemudian dituntun dan disertai oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang memilih kedua pemuda ini menjadi diakon. Cirinya diakon itu adalah pelayanan. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan pelayanan sebagaimana diketahui umum harus dengan predikat sekaligus adjektif kerendahan hati karena penyerahan diri. Kalau pelayan itu tidak menyerahkan diri pada profesionalisme pelayanan dan dengan kerendahan hati, itu bukan pelayan. Pasti kan? Pelayan adalah seseorang yang pasti memiliki atasan, majikan, pemimpin. Kalau pelayan lebih dari atasan dan majikan, itu bukan pelayan, tapi itu orang yang setengah hek. Ya toh? Pelayan dengan ciri memiliki atasan, dengan ciri mempunyai majikan dan pimpinan yang memberi tuntunan dan seterusnya, itu adalah orang yang tadi menyerahkan diri, berpatokan kepada petunjuk dan pedoman yang sudah jelas diarahkan kepadanya, tapi yang lebih penting, mengabdi. Mengabdi kepada dua tuan memang pada umumnya tidak baik. Tapi dalam konteks seorang diakon, itu yang terbaik. Mengabdi kepada Tuhannya dengan cara melalui pengabdian kepada sesama manusia. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian mengetahui, pengabdian kepada sesama manusia itu kecuali memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan orang yang dilayani, dengan sendirinya memuliakan harkat dan martabat sang pelayan dan sang Maha Tuhan yang memilih dan menuntun pelayan itu. Oleh karena itu, Injil pada hari ini menegaskan betapa penting, betapa mendasar dan fundamental sikap kepelayanan itu harus bukan hanya mengacu dan merujuk kepada Sang Juru Selamat Yesus dari Nazaret, tapi lebih daripada itu harus melekat dan mengikatkan diri kepada Sang Pelayan Agung. Oleh karena itu kita berhimpun untuk mendukung dan membesarkan ciri-ciri kepelayanan dengan menyerahkan kedua saudara ini secara istimewa untuk tugas-tugas pelayanan dalam bentuk, dalam jabatan, dalam martabat diakon. Kita berbangga setiap tahun karena belas kasih dan anugerah istimewa Tuhan, Keuskupan Manokwari Sorong menyaksikan putra-putranya untuk martabat diakon dan kemudian untuk martabat imamat. Kita memelihara cita rasa kepelayanan itu dan
memeliharanya dengan peringatan-peringatan seperti ini. Sehingga marilah kita meyakinkan diri, nama Tuhan selama-lamanya dimuliakan, dan kemaslahatan orang banyak selalu diperhitungkan, karena Tuhan sendirilah yang berkarya.